Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat. Oke, pagi teman-teman. Eh, kita lanjut ya. Balik perubahan spesial Ramadannya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini itu hari libur apa ya? Ini Isa masih. Oke ya, selamat merayakan ya kenaikan Isa Masih bagi teman-teman yang merayakannya. Kita lanjut ke uh, serial ya, biografi David R. Hawkins gitu ya. Sekarang kita udah masuk bab 11. Optimis ini bisa selesai sampai akhir Ramadan ya. Banyak kehidupannya. Ketika Hawkins memulai kliniknya pada tahun 1958, dia membeli sebuah rumah kecil di Westbury, Long Island seharga $11.000. Sedikit lebih dari satu dekade kemudian, ya, satu dekade kemudian berarti itu 10 tahun ya. Dia menjual rumah itu setelah membeli 25 hektar. Wah, 25 hektar di Upper Brookville, kelas atas ya. Jadi sebuah area di mana nilai rumah saat ini rumahnya saja $1,5 juta. Kita kebayang lah 25 hektar ya di Amerika dengan banyak perkebunan rumah bangsawan senilai lebih dari 25 juta. 25 hektar ya. Upper Brookville adalah bagian dari kumpulan kecil kota yang membentuk area seluas 18 mil persegi yang disebut Locust Valley. Pada awal 1900-an, para baron besar, orang-orang ultra kaya, orang paling kaya, termasuk J.P. Morgan, Vanderbilt, Rockefeller, menetap di Locust Valley, membangun perkebunan terpencil dan country club swasta. Jadi Hawkins satu kawasan lah dengan orang-orang yang ultra kaya ini. Gitu. Jadi Hawkins ya kelas atas ya. Kelas atas. Area eksklusif di Mill River Road yang dijuluki Millionaire Row dihuni oleh berbagai mansion dan perkebunan yang megah. Banyak diantaranya dimiliki oleh perbendaharaan generasi ketiga dan keempat turun-temurun. Ya. Dan Hawkins ya akhirnya kan juga mbah-mbahnya kan juga dari golongan paling kaya ya. Properti Hawkins di Mill River Road terletak bersebelahan dengan 100 hektar hutan yang belum dikembangkan, memberikan privasi yang dibutuhkan untuk tanah masa depannya. Kemudian hari dia meninggalkan ya rumahnya ini. Hawkins selalu menghargai privasi dan pengasingan, jadi tertutup. Dia adalah seorang dokter aktif dengan ketenaran, mulai tenar, gimana enggak. Dia mempelopori bidang baru di dalam masyarakat yang sedang menghadapi isu kesehatan mental gitu loh. Sedang menghadapi isu kulturalnya adalah kesehatan mental. Kan itu pasca Perang Dunia Kedua. Ya kan? Dan Hawkins memberi solusi atas masyarakatnya. Dan solusinya
benar-benar solusi terbaru. Sama dengan kamu, nanti memberi solusi bagi masyarakat. Solusinya adalah pendasaran aku. Pendasaran aku. Jadi tenang aja. Kalau di kampung ya, kalau di kampung, bahasa di kampung itu, kebudayaan atau peradaban. Jadi kebudayaan atau peradaban itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Muna itu dia ada namanya wuluha. Wuluha ada dua dia arah peradaban itu, metano dan mokesano. Jadi peradaban tuh bagi orang di kampung tuh arahnya harus ke sini. Wuluha itu goyah. Goyah. Orang Muna bilang wuluha. Itu sama itu ininya. Dia punya apa namanya, mirip-mirip. Wuluha itu goyah. Goyah itu harus pada kebaikan. Dan harus pada keindahan. Ada dua dia. Arah peradaban itu. Dan secara budaya, wuluha itu kalau yang ini untuk diri. Jadi kalau mau bikin peradaban yang indah, dirinya dulu yang harus pada kebaikan, bukan dirinya pada makom yang buruk. Nanti setelah dirinya bagus, nanti orangnya pasti indah, estetis. Keindahan. Keindahan. Jadi ada kebaikan dan keindahan. Tujuan peradaban itu kalau dalam bahasa di kampung. Apapun bentuknya, mau fase apapun, peradaban harus selalu pada prinsip dasar kebaikan dan keindahan. Nah, kamu dengan pendasaran aku itu setidaknya sudah membawa, kamu punya program untuk membawa peradaban manusia itu ke arah yang metano gitu. Jadi kamu cari makom aku yang menghasilkan kebaikan. Jangan makom aku yang menghasilkan fujur. Gak boleh itu. Itu tugas kebudayaan itu adalah membawa aku pada makom kebaikan. Semuanya kebaikan. Lah apalagi kalau bukan Asmaul Husna. Iya kan? Itu ini tadi pagi dari jam habis sahur mau mempersiapkan pidato politik kebudayaan ya. Kalau apa namanya, tahun politik ini kan harus disambut ini. Jangan-jangan tuh orang memimpin negeri, memimpin rumah tangga, dia nggak punya goyah, dia nggak punya wuluha, ya kan? Dia bahaya. Kalau sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah rumah tangga, sebuah individu, seorang individu, dia nggak punya goyah, nggak punya wuluha, maka orang tadi, bangsa tadi pasti akan kacau. Minako wuluha itu chaos. Dan chaos itu kalau tidak dikelola, dia pasti membawa pada apa yang disebut oleh agama sebagai melampaui batas. Pasti dia akan banyak melampaui batas. Dan kalau sudah melampaui batas, titiknya adalah kehancuran gitu. Jadi Hawking tuh dari rumah seharga $11.000, kemudian 10 tahun kemudian bisa membeli 25 hektar. Itu di kawasan orang elit sedunia kan ini kan. Rockefeller, JP Morgan. Ya kan? Ini luar biasa karena Hawking berhasil menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat yang sedang mengalami
isu besar, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental. Dan dia menemukan, memberi bidang baru. Ini loh, bidangnya ini. Nah, kamu juga harus ini loh, ilmunya itu ini, pendasaran aku, gitu. Minimal kamu ya paling besar rumahmu di kabupatenmu, di kotamu. Kenapa? Memberi solusi bagi seluruh masyarakat, satu kota, satu provinsi, satu negara, atau seluruh dunia. Gitu. Oke ya, jadi ini tadi sambil habis sahur, wah, saya kayaknya harus mempersiapkan ceramah kebudayaan ini. Kalau enggak, ini kita nggak bisa ini meniru langkahnya Hawking beli 25 hektar. Ini harus mainnya main kebudayaan, saudara. Jadi yang kita ambil contoh dari kekayaan Hawking adalah caranya, gitu loh, caranya. Dia menyelesaikan krisis kebudayaannya, gitu. Ini yang perlu kita ambil contoh. Dari sini kita bisa lihat bahwa memang uang itu adalah sertifikat sosial, bahwa kamu telah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, itu. Ini bab ini mempertegas prinsip kita bahwa uang itu adalah sertifikat apresiasi sosial. Gitu. Oke ya, sampai situ itu kira-kira udah ada bayangan lah. Dia adalah dokter yang tenar, masyhur, dan akhirnya mulai memperbaiki tempat tinggalnya. Dia dan keluarganya tinggal di rumah bergapura 3 kamar tidur. Rumah bergapura 3 kamar tidur selama beberapa tahun sebelum dia punya cukup uang untuk memulai pembangunan di rumah utamanya. Dan Hawking tuh bikin rumahnya, surveinya lama sekali. Ya kan? Lama sekali. Dia sampai ke Prancis belajar arsitektur. Ini kamu rumah ya, sejadinya aja lah kayak kandang. Yang penting ada atapnya, ada ini, jangan. Oke ya. Hawking tertarik pada arsitektur, menghabiskan 2 tahun meneliti arsitektur rumah Prancis abad ke-16, berpergian ke Prancis untuk mempelajari arsitektur bergaya Norman. Dalam perjalanan ke Paris, ia memperoleh buku-buku bergambar arsitektur periode bimbingan dan inspirasi sebagai seorang arsitek amatir. Jadi dia mempelajarinya. Jadi nggak ignore dengan apa yang mau dia bikin gitu loh. Nggak ignore. Jadi Hawking itu kalau di Muna berarti dia telah bikin rumah yang mokesano, yang indah. Kenapa? Dia telah setidaknya dia telah mengalami sedikit pencerahan, tapi itu belum pencerahan yang utuh. Karena setelah ini dia krisis lagi. Karena setelah ini dia krisis lagi. Nanti kita akan baca ya bagaimana dia dibanting oleh kebenaran gitu ya. Kita lihat. Ia mengunjungi sekitar setengah lusin rumah Prancis di Normandia, mencatat sudut yang tepat dari atap, pola papan lantai, pelajari polanya, engsel pintu, bantalan, bola kuningan yang kokoh, dan detail lain yang ingin dia tiru. 25 hektar. Kembali ke Amerika, ia membuat blueprint untuk rumah masa depannya dan mulai mencari bahan yang dibutuhkan di wilayah New England. Bahannya aja lo cari negara lain. Ini kamu rumahnya nggak apa-apa lah, dari kayu kelapa. Jangan. Seperti balok kayu ek tua dari kayu gudang. Estate, dia bikin estate. Bukan rumah petak.
yang dirancang oleh Hawking sendiri dibangun pada awal 70-an. Hawking mengotori tangannya, mengerjakan banyak pekerjaan kayu, pasang batu, dan semen sendiri. Waduh, ya harus belajar juga ini. Jangan hanya peletakan batu pertama. Gitu ya. Nah, ini orang sukses benar ini. Rumah dan perkebunan. Dia beli rumah dan perkebunan. Rumah dan perkebunan Norman, negara Prancis abad ke-16 yang besar adalah keajaiban arsitektur. Jadi dia juga ikut gitu ya. 5 hektar ini kan rumahnya dan perkebunannya. Dia ikut apa? Selera Prancis abad ke-16. Dua sayap memanjang ke arah yang berlawanan dari pintu masuk yang besar, silindris, seperti kastil dengan tangga spiral mega yang naik 18 kaki ke lantai 2. Jadi kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman mau merasakan sensasi bagaimana rumah dan perkebunan, nah ini tak kasih ya. Enak. Saya pernah nginap di Mestistila di daerah mana tuh ya? Salatiga ya. Satu malamnya itu lumayan sih. Mana tuh ya? Kita cari dulu namanya itu Mestistila. Kalau mau tahu sensasi bagaimana rumah dan perkebunan. Mestistila ya. Apa namanya ya? Ada yang tahu nggak yang biar tahu nih, biar jalan-jalan. Siapin tabungannya lumayan, satu malam 5 juta kayak, kalau nggak salah. Gaji sebulan habis hanya buat tidur. Mestastila apa ya? Ntar ya, kita cariin dulu. Biar teman-teman tahu, oh ini apa namanya, rumah dan perkebunan konsepnya itu gini. Metastila apa ya? Oh, mesastila namanya. Mesastila, coba ya cariin. Kali-kali Mas Calim habis acara beda buku gitu lah Mas ya. Nah, kayak gini, ikut ikut aja dulu IG-nya biar tahu bagaimana suasana apa itu rumah dan perkebunan gitu ya. Itu Mas Yamim. THR-nya nanti nginap sini aja bangun pagi udah habis THR. Ya namanya Mesastila gitu. Lumayan ya 5 juta mas bangun pagi udah habis 5 juta nangis. Oke, itu ya contohnya konsep rumah dan perkebunan. Sisi kiri adalah sayap gadis dengan kamar untuk ketiga putri Hawking. Ini putri apa? Anak tirinya kalau nggak salah. Karena dia ini udah nikah sama Margaret. Membentang di sayap kanan di atas garasi 4 mobil adalah tempat tinggal pelayan. Menampung juru masak, pelayan, dan sopir. Jadi jangan mikir, wah kalau rumah besar siapa yang ngepel? Siapa yang bersihin? Siapa yang masak? Mikirnya gitu. Itu bagusnya kamu tinggal di kos-kosan aja itu. Tinggal pesan-pesan GoFood kalau mikirnya begitu. Rumah itu dibangun dengan 2 perapian. Nah, jangan lupa perpustakaan. Perpustakaan. Ya, dan ruang peralatan untuk menampung koleksi alat Hawking yang luas. Harus ada perpustakaannya rumah itu. Jangan hanya bikin rak kecil untuk naruh koran gitu ya. Nggak harus ada perpustakaannya. Rumah kok nggak ada ilmu. Ya. Dan
Struktur atap batu tulis yang elegan menampilkan detail indah dan penampang kayu tertanam di seluruh desain. Dikelilingi oleh pepohonan, rumah itu terlalu besar untuk ditampung dalam satu foto. Kameranya nggak bisa ngatasi ini. Harus pakai drone. Perkebunan itu juga mencakup 2 rumah gerbang, 3 kamar tidur, dua rumah gerbang, 3 kamar tidur, yang ditempati oleh berbagai pengurus rumah tangga dan penjaga pekarangan. Pekarangannya aja ada penjaganya. Ada 5 hektar. Nah ini berat ini. Tapi itulah konsekuensi dari seorang pionir. Seorang pionir itu nasibnya ya kayak begini. Karena dia berhasil menyelesaikan persoalan terberat dalam kebudayaannya. Arsitektural Dijes ingin menampilkan estet Mill River miliknya. Hawking menolak. Ini majalah ya. Hawking tidak mau publikasi. Dia menginginkan anonimitas, nama anonim aja untuk kehidupan pribadinya. Nah ini kamu isu rumah tangga mau pamer-pamer di pamer-pamer di medsos. Giliran prestasi nggak kamu pamerin. Kalau Hawking pamer prestasi, kehidupan pribadi nggak dipublikasi. Ya, sebagai seorang psikiater terkenal, ia harus berhati-hati. Banyak situasi berbahaya telah muncul selama bertahun-tahun dari paranoid, pasien delusi yang harus dihindari. Tentu saja dia tidak ingin rumahnya dipublikasikan di media. Rumah utama terletak jauh dari jalan, dengan pintu masuk yang terjaga keamanannya dan anjing penjaga untuk tambahan keamanan gitu ya. Keluarga dari pihak ibu memang ya elit kan, kelas elit. Ibu, nenek, dan bibi buyutnya semuanya orang yang baru membuat debutnya. Meskipun Hawking memiliki masa kanak-kanak yang keras selama depresi, dia masih bertemu dengan sejumlah orang yang sangat sukses dan sangat kaya gitu. Mbahnya kaya raya. Jadi untuk nenek-nenek yang masih mendengarkan serial ini harus kaya raya. Biar cucunya itu biar ngewarisi gitu loh. Biar ngewarisi. Sebagai seorang introvert yang introspektif, dia dengan cermat mengamati tingkah laku dan cara berinteraksi dalam situasi sosial. Dia memperhatikan bagaimana orang kaya cenderung tidak norak, tidak OKB gitu ya, relatif tidak menuntut, hanya menampilkan simbol kesuksesan mereka jika perlu. Itu orang-orang kaya. Banyak orang terkaya di dunia yang saya kenal merasa tidak pantas untuk memamerkan kekayaan mereka, karena itu menciptakan kecemburuan, ketidaknyamanan, permusuhan, dan kecemburuan pada orang lain. Hawking mewarisi dari ibunya apa yang tersisa dari perwalian Hawker dan didirikan oleh peran David Hawker ya. Hawker ini apa ini ya? Perusahaan properti ya. Jangan-jangan ya, coba ya kita lihat. Hawker. Ini kayaknya perusahaan properti ya. Ternyata pendirinya mbahnya Hawking. Ih, kok yang gambar-gambar ini sih? Oh, ya. Apa namanya? Finance. Perusahaan keuangan. Itu yang bikin mbahnya Hawking. Jadi Hawking tahun 1929 setelah jatuhnya pasar saham dan depresi hebat, dia masih menerima jatah 23.000 US dollar. Masih banyak, termasuk bahkan untuk hari ini kok.
Lebih penting lagi, dari silsilah ini, Hawking mewarisi pemahaman elit sosial. Itulah yang kita warisi dari keluarga kita itu adalah pemahamannya. Itu yang kita warisi. Jadi rumahnya itu harus penuh perpustakaan, penuh buku, biar anak-anak itu mewarisi semangat intelektual, semangat pencarian kebenaran gitu. Rumah kok nggak ada perpustakaannya itu mati, mati. Anak-anak lahir ya nggak ada, nggak melihat semangat pencarian kebenaran. Yang dia lihat panci, ayo masukin lemari, gelas-gelas mewah masukin lemari, teflon, apalagi dandang, itu kan. Itu harusnya yang dilihat paling banyak itu buku kitab-kitab, gitu kan. Koleksi-koleksi gitu. Itu sifat itu terwarisi, nature itu terwarisi gitu loh. Atau nature itu mempercepat, mengaktifasi potensi intelektual, potensi spiritual anak-anak gitu. Lihat aja Hawking pada dengan segala jatuh bangunnya hidupnya dia bisa kembali lagi. Kenapa? Sudah ada polanya di dalam jiwanya. Anak nggak kamu warisi pemahaman pendasaran aku, nggak ada bukunya, nggak ada modulnya, nggak ada catatanmu. Mewarisi apa? Akhirnya kamu warisi kerja-kerja. Jadi kuli dia di bumi. Nyesal itu anak kita. Wah, hanya jadi kuli dalam kebudayaan. Gitu. Ini harus kamu perlihatkan nih loh, kehidupan yang normal itu gini. Ada perpustakaan. Akhirnya Hawking bikin rumah ada perpustakaannya juga. Bikin rumah ada. Karena itu yang paling penting dalam dunia. Ya, apa sih yang paling penting dalam dunia? Itu harus diperlihatkan pada anak-anak dari sejak kecil. Apa yang paling penting? Keluarga ibunya itu paling penting itu kelas sosial, perpus. Bapaknya juga senang dengan buku. Bapaknya yang paling penting itu kan kamu harus selalu menghasilkan uang. Dunia bisnis. Itu ditularkan atau itu membangkitkan nature itu pada anak. Apa yang paling penting di dunia ini? Anak-anak melihat kok. Oh, yang paling penting itu buku. Oke, anak-anak kan melihat itu yang paling penting. Nah, ini malah mental melarat yang terwariskan. Iya, lemari ruang tamu isinya pusaka. Bagus juga sih kalau pusaka. Tapi pusaka yang modern itu ya buku lah. Ya, tapi kalau pusaka keris-keris itu yang nggak apa-apa. Itu kan yang paling penting di era itu ya keris gitu, tombak gitu kan, cambuk, cemeti gitu kan. Kalau sekarang itu yang paling penting itu buku. Kamu nggak memperlihatkan itu kepada anak, ya gimana ceritanya gitu. Kamu kerjanya tidur, makan, tidur. Akhirnya apa yang paling penting itu? Subuh-subuh baca buku, bikin apa, gitu, resume gitu. Oke ya, ini yang kita lihat dari Hawking. Gitu. Klub sosial yang sering dikunjungi dia tersebut adalah Creek Club eksklusif di Lattington Road. Wah, susah sekali nama-namanya ini. Dan Locust Valley Beach Club. The Great Club yang didirikan oleh JP Morgan. JP Morgan ini bos apa sih? Bajata. Apa JP Morgan itu industri apa? Pemimpin industri apa? Ini kayaknya mbaknya Hawking ya. Oh, bukan. Oh, ini. Ini dia nih. Bacanya mirip Hawking. Nah, kamu mbahnya ada nggak di Wikipedia? JP Morgan ini industri apa sih? Oh, bankir ya. Bankir.
Peti besi. Gitu ya. Memiliki lapangan golf 18 lubang, 13 lapangan tenis, 4 arena bowling, sebuah clubhouse, pantai sepanjang 1.000. Bayangin, klubnya itu ada pantainya sepanjang 1.000 kaki. Kita aja sungai udah nggak dapat itu, adanya got. Kolam air asin, waduh. Dan proses seleksi yang ketat untuk menjadi anggotanya. Hawking tuh pada akhirnya menjadi anggota klub ini. Hawking tuh masuk di anggota klub ini. Presiden Franklin Roosevelt dan Duke, namanya susah, sering menjadi tamu di klub ini. Klub-klub ini juga terhubung dengan baik dengan Palm Beach, Florida, di mana Breakers Country Club memiliki status yang sama dengan klub Long Island. Di New York City, klub-klub hebat untuk jejaring sosial ini termasuk koloni, universitas, dan klub pria eksklusif tertentu. Nah, kita ke pasar aja nawar, Bi, berapa ini, Bi, gambasnya, Bi? Ya, dikurangin lah, Bi. Nggak bisa masuk klub kayak gini. Nggak bisa. Tomatnya, Bi, ini udah busuk, ini bikin sakit perut nih kalau pakai sahur. Akhirnya bibi pedagangnya ya nangis sedih ya, jadi rumah sedih, di pasar sedih. Dunia tampak buruk. Ketika Hawking pindah ke daerah Oyster Bay di Long Island, dia terpilih menjadi anggota klub sosial yang sangat eksklusif, di mana dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan kepala eksekutif yayasan besar, lembaga perbankan investasi internasional seperti Presiden JP Morgan, dan banyak keluarga sangat kaya lainnya. Sebagian besar anggota grup, terutama dewan direksinya, adalah penggerak dan motor industri sedunia. Amerika kan waktu itu kan sampai sekarang lah, epicentrum dunia kan mereka. Industri yang tidak terlihat, yang menghindari perhatian publik dan hanya berurusan dengan melalui asosiasi pribadi dan kehalusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi soft, nggak norak gitu ya. Hawking menjelaskan bahwa kelompok ultra kaya ini cenderung hidup di luar radar, artinya bukan menjadi objek publisitas, menikmati kehidupan yang tenang di luar pusat perhatian. Ultra kaya, mungkin kalau di Indonesia ini ya 9 naga. 9 naga. Gugusan kawasan lembah Locust ini begitu privat, sehingga menurut Hawking namanya bahkan belum diketahui publik hingga saat ini. Untuk menjadi anggota enclave eksklusif, Hawking menghabiskan 1 hari di New York City, dikawal oleh sponsornya untuk bertemu setiap anggota dewan direksi. Waduh, harus ada sponsor. Ya, orang masuk tarikat kan, harus ada sponsornya. Ini yang bawa siapa ini ya? Kok ngabisin kambing aja kalau ada tawaju. Seperti itu. Seiring berjalannya hari, Hawking mengunjungi JP Morgan, Citibank, Hutton, dan Rockefeller Foundation, di mana dia diperkenalkan kepada raksasa industri, pemodal Wall Street, dan presiden bank. Rockefeller Meskipun anggota dewan ini mengevaluasi Hawking untuk keanggotaan, dia menemukan masing-masing anggota ini tuh ramah, tulus, bersahabat, dan penuh kasih sayang. Memperhatikan kenyamanannya secara fisik, emosional, dan sosial. Seperti yang diingat Hawking, masing-masing dari mereka membungkuk ke belakang untuk membuat saya nyaman dalam situasi yang seharusnya tidak nyaman. Masing-masing dari mereka dapat membeli dan menjual saya 100 kali lipat, namun mereka memperlakukan saya dengan kesetaraan yang tepat. Orang-orang kaya itu
orang-orang yang humanis. Meskipun Hawking tidak memiliki kekayaan kelompok elit ini, dia memiliki aset lain yang diinginkan. Pada akhirnya penerimaan ke dalam kelompok ini adalah masalah kelas. Dan Hawking memahami seluk-beluk penyelarasan. Nah, kamu kalau mau masuk kelompok baru harus laras. Jangan bawa kebiasaan dari kampung. Kayak ceritanya Agim. Orang dari kampung ke kota. Akhirnya kran nggak boleh ditutup. Nyala terus. Tagihan 6 juta sebulan PDAM. Ditanya kenapa kok keran nggak ditutup. Oh, kalau di kampung pancuran nggak boleh ditutup. Kalau ditutup dimarahin orang. Nah, kamu belum selaras. Ini kamu disuruh bisnis malah berpikir pedagang. Nggak selaras. Kamu mau mastering pendasaran aku disuruh beli buku gerutu. Buku terus Bang Aswari. Lah kamu mau ngapain memang? Mau saya aja beli buku tiap hari kok. 40% penghasilan saya. Mungkin bisa sampai 40-50. Uang saya itu beliin buku. Kenapa? Itu yang paling penting di dunia ini. Beliin buku. Kamu mau pendasaran aku. Pola pikir nggak selaras. Emosi nggak selaras. Kebiasaan nggak selaras. Akhirnya kamu bang transendensi dong. Kasus lagi. Loh orang ini kok sudah 3 tahun yang nggak naik-naik. Tadi pagi udah saya list yang di atas 500 itu harus latihan bersaksi, yang 400 500 ke bawah itu baru yang dilayani transendensi. Datanya sudah saya serahkan ke Haidar, silakan dipisahkan. Mungkin ada sekitar 30, masih 30% lah yang belum 500. Dari 100 orang 30-40% yang masih harus transendensi seperti biasa. Yang lain tuh suruh bersaksi aja. Biar selaras. Nanti ingin lagi, Bang Asar beda-bedain kita. Padahal bayarnya sama loh, 5,5 juta. Lah kamu mau diselarasin kok nggak mau? Protes, ay. Kalau soal 500 tuh udah, jiwanya itu sebenarnya udah tinggal dilatih dengan cara baru lagi. Seperti itu. Oke ya, jadi kamu harus memahami seluk-beluk penyelarasan, transisi. Kamu harus fase transisi gitu loh. Jangan bertahan dalam tempurung lama. Hawking memahami seluk-beluk penyelarasan dengan kelompok eksklusif ini karena pelatihan yang dimodelkan oleh sisi keluarga Hawker dari keluarga Hawking tidak begitu bermasalah dengan adaptasi baru. Kenapa? Udah mbahnya ya dari kelongan atas. Nah, kamu perlu adaptasi kebiasaan biar jadi master pendasaran aku. Bacaannya, kosakatanya, konsep berpikirnya, paradigmanya, gitu. Harus ada proses penyelarasan gitu. Jangan saya ngikutin kamu. Saya ngikutin kamu, terus ngapain kamu harus bayar 5,5 juta? Kamu bayar 5,5 juta itu sebenarnya untuk penyelarasan gitu. Ngikutin kamu kok harus mau diselaraskan. Hawking mengungkapkan siapapun dapat memiliki kelas yang nyata dan asli hanya dengan menerima siapa mereka pada saat atau tingkat kehidupan tertentu. Kelas nyata artinya menjadi genuine. Sementara beberapa orang kaya memamerkan kekayaan mereka ketika keluarga. Setiap orang memiliki kapal pesiar, tinggal di perkebunan besar, memiliki pelayan, dan merupakan anggota klub kapal pesiar Pantai Utara. Di situ tidak ada yang perlu dibanggakan. Nah, tidak norak.
Baru beli skincare yang agak mahal dikit, itu pun nyicil pakai pay letter. Udah pamerin tiap hari itu ayat. Ini bagus nggak ini? Bagusan punya aku kayaknya. Pamer aja. Kelompok ini menghindari pamer di semua biaya. Selebriti dan publisitas dianggap vulgar. Hawking adalah paradoks elit sosial. Tunduk pada keangkuhan terbalik. Pendapat pribadi saya tentang orang-orang yang membayar harga berlebihan untuk barang-barang, Hawking menjelaskan, bahwa mereka adalah domba yang harus dicukur, dan saya akan mengingat kutipan. Orang bodoh akan segera berpisah dengan uangnya. Boros. Ya. Saya memiliki masalah yang berlawanan dan saya bepergian dengan kerumunan keangkuhan toko barang bekas. Di kerumunan ini, simbol status adalah tawaran luar biasa yang Anda dapatkan. Faktanya, seorang teman saya yang juga sombong di toko barang bekas, dan saya selalu bersaing untuk melihat siapa mendapatkan tawaran terbaik. Dia masih itu ya, barang bekas. Pada pertengahan 70-an, Hawking berkesempatan membeli Bentley. Tahu Bentley nggak? Ini bukan nama kelinci loh. Ini nama mobil, merek mobil sport car. Bukan nama kelinci ini. Dengan harga yang luar biasa murah melalui seorang teman, tetapi menolaknya karena Bentley terlalu mewah. Jadi Hawking mengendarai mobil apa Packard, susah nyebutnya, convertible dengan mesin Strike 8, mobil yang dia nikmati saat dikendarai dengan kecepatan tinggi di jalan tol New Jersey yang mulus. Ketika suku cadang yang tidak dapat diperoleh perlu diganti, Hawking terpaksa menyimpan mobilnya. Transaksi keuangan besar terjadi, terutama sebagai akibat dari koneksi. Seperti biasa, lebih penting siapa yang Anda kenal daripada yang Anda ketahui. Tetapi apa yang Anda ketahui itu akan membawa Anda ke siapa yang Anda kenal. Itu saya betul-betul ngalamin fase apa yang Anda ketahui akan membawa Anda pada siapa yang Anda kenal. Ini, pakai prinsip ini. Saya gara-gara itu belajar ilmu, apa yang saya ketahui, pernah setiap bulan mengikuti makan malam bersama keluarga keraton Ngayo Jakarta Hadiningrat. Pernah saya itu. Gara-gara apa yang saya ketahui. Saya gara-gara apa yang saya ketahui pernah nongkrong bareng, duduk bareng di ruang kerjanya pemilik seluruh radio dan televisi di kota Ngayogyakarta yang punya Rejo Buntung. Nah, itu saya ngobrol tuh di ruang kerjanya berdua. Seperti itu. Saya gara-gara apa yang saya ketahui bisa ngobrol, bisa ke gedung Nusantara 5 DPR RI. Itu hanya apa yang saya ketahui membawa saya pada siapa yang saya kenal. Jadi penting buku itu. Secara evolusi keluarga nggak mungkin. Mulai dari kampung sampai sekarang itu Necer kampungnya bapak saya masih 50. Necer 50. Ini kayak Necer yang paling rendah di Pulau Muna. Necernya kampung bapak saya. Makanya bapak saya nggak mau tinggal di kampung ini. Tapi tanahnya banyak di kampung ini. Tanahnya paling luas di kampung ini. Katanya kalau tanahnya berharga,
Kalian jadi sultan lah. Gimana mau berharga tanah? Oh, kampungnya aja ngecernya 50 Pak. Nggak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya jalan-jalan aja itu doang yang dibangun. Selebihnya nggak ada bangunan. Selebihnya nggak ada bangunan. Gitu ya. Ini penting. Apa yang Anda ketahui akan membawa Anda pada siapa yang Anda kenal. Itu penting. Itu penting. Ya belajar aja malas ya ke sungai aja mancing. Itu penting. Makanya teman-teman, ya teman-teman, pokoknya kamu kuasai pendasaran aku, ini loh. Ini kan tentang apa yang kamu ketahui. Itu akan membawamu ke siapa yang Anda kenal. Gara-gara apa yang saya ketahui itu saya kalau beberapa kali ke pondoknya Mbah Ahmad, itu orang datang salim sambil salam tempel. Wah, ini aku sampai kaget loh. Kok aku disalam tempeli sama santri. Wah, ini pasti diberitahu Mbah Ahmad ini. Jadi jangan meremehkan ilmu. Walaupun kamu dari golongan bawah secara sosial ya kan. Dari golongan paling bawah dari piramida sosial. Nah, dengan apa yang kamu ketahui itu nanti berubah. Siapa yang kamu kenal. Gara-gara ilmu saya kemudian tuh bisa kenal Prof. Sugeng, pemilik rumah sakit Pasagiran. Itu hanya dengan ilmu. Coba kalau saya hobi mancing, ya ketemunya tukang-tukang mancing. Gitu. Oke ya. Jadi ini prinsip-prinsip penting. Ya. Dan itu keduanya ini penting. Siapa yang kamu kenal dan apa yang Anda ketahui, dua-duanya penting ini. Tidak bisa dibandingkan, direndahkan satu, nggak bisa. Haupin bisa masuk ke sini ya. Ya karena apa yang dia ketahui. Terkenal, kondang, wes. Sponsornya juga mau membawa Hawkin ke klub ini. Disetujui sebagai organisasi nirlaba dan mendirikan kliniknya itu kan di North Nassau itu kan melibatkan banyak dokumen dan birokrasi. Itu kalau normalnya bisa bertahun-tahun, mirip-mirip Indonesia rupanya. Tapi hanya karena dengan satu telepon, Hawkin memulai kliniknya dengan sedikit usaha karena dia mengenal keluarga Rockefeller kan. Mengenal keluarga Rockefeller. Temannya itu kayaknya menikah dengan putrinya keluarga Rockefeller lah. Seperti itu. Oke. Orkestra Lester Lanin adalah norma untuk pesta debutan dan cotillions. Susah sekali namanya ini. Saya masih susun kosakata bahasa Muna. Dan Putri Hawkin yang sekarang remaja berpartisipasi. Mungkin inilah ya. Meninggalnya putrinya ini mungkin, tapi nggak tahu ya, nggak terlalu jelas putri yang mana yang membuat Hawkin itu sampai depresi, kehilangan dan keluar dari lingkungan ini gitu. Seperti yang dia ingat, tidak ada acara sosial yang penting di antara kerumunan sosial yang tidak memiliki musik Lester Lanin. Itu adalah keharusan. Salah satu rahasia kesuksesannya yang mencolok adalah dia memainkan musik yang menyenangkan, mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda. Dari ingatan Hawkin, Lester Lanin dipesan lebih dari setahun sebelumnya, dan Anda harus menjaga anggota sebuah masyarakat tertentu baginya untuk mempertimbangkan bermain untuk acara Anda yang harus formal dengan dasi dan ekor putih, dasi kupu-kupu lah. Hawkin yang tidak pernah menyukai pertemuan sosial besar dan tidak suka berdansa, memiliki kebiasaan datang terlambat dan pulang lebih awal. Awalnya ini dia sulit berdansa. Kemudian menari, kematian, dan sekarat ya. Wah, panjang ini.
Seperti itu. Hawking sangat canggung di lantai dansa, meskipun mengambil pelajaran menari, dia sadar diri dan merasa menari itu menyakitkan gitu ya, melelahkan. Selain gerakannya yang canggung, Hawking juga menderita radang sendi leher dan merasa tidak nyaman di lehernya, hanya menambah. Jadi menari itu hanya menambah penderitaannya. Namun dia sangat ingin menari dan dia marah dan frustasi pada dirinya sendiri karena hambatan dan ketidakmampuannya untuk bergerak bebas. Jadi sama aja, pokoknya saya harus menjadi master pendasaran aku. Nah gitu. Pokoknya jangan hilang keinginan untuk menjadi master pendasaran aku. Tulis, tulis, tulis. Di luar waltz yang lambat dan atau foxtrot, Hawking mencoba menghindari menari. Itu tidak selalu mudah karena kelompok sosialnya sering menari di pesta-pesta. Suatu malam selama hubungan kausal sosial dengan musik rock dan tarian disco gaya bebas, putrinya Barbara, ini kayaknya yang meninggal ya, berhasil membujuknya ke lantai dansa. Mengetahui ayahnya baru saja mengambil pelajaran menari disco, dia mengucapkan kata-kata ajaib. Ayah, jangan lihat kakimu, lupakan tentang kakimu, lihat saja wajahku. Gerakan saja tubuhmu seperti aku menggerakkan tubuhku dan lupakan kaki dan betismu. Semuanya akan secara otomatis menuju ke tempat yang tepat. Pernyataan Barbara memicu keajaiban. Hawking mulai memusatkan perhatian secara intens pada ekspresi putrinya dan cara putrinya memegangi tubuhnya, melupakan kakinya sepenuhnya. Benar saja, ketika saya memahami sikapnya, ruang perasaan dan ekspresi tubuhnya, saya mendapati diri saya menari. Jadi pahami sikapnya, masuk ke perasaan dan ekspresi tubuhnya. Terus terang tidak ada hambatan apa-apa, itu mudah. Saya bahkan tidak memikirkannya, itu baru saja mulai terjadi seolah-olah dengan sendirinya. Saya merasa bebas seperti burung dan tiba-tiba saya menjadi sangat melayang tinggi sehingga saya hampir tidak bisa mempercayainya. Saya hanya merasakan gelombang kegembiraan, pembebasan dan peningkatan energi dan saya menari-nari. Setelah kembali ke rumah malam itu, Hawking mulai menari lagi sendirian di depan cermin, melantunkan Tuhan dalam pikirannya untuk setiap ketukan musik. Dengan batinnya yang diterangi dalam cahaya kebahagiaan, ia secara spontan mengingat seumur hidup secara rinci di mana ia adalah seorang penari kuil Hindu suci di India. Saat ia mengingat gaya menari kuno itu, instruksi yang tepat memasuki pikirannya dan tubuhnya hanya menelusuri polanya, tidak perlu berpikir. Perhatikan saja polanya. Pada saat itu, Hawking menyadari, begitu saya mulai menari, saya menemukan bahwa saya sudah tahu caranya. Nah ini nih, kamu kalau mau pintar kines itu, kamu harus tiba pada kesadaran bahwa saya sudah tahu caranya. Saya dulu gitu sama Haida. Pas kines, tiba-tiba itu saya ada kesadaran, nah saya sudah tahu caranya. Langsung praktek gitu. Sama aja juga pas nusuk jarum akupunktur. Hanya ngelihat Mbak Ajija nusuk, oh akhirnya jiwanya itu ngomong, saya sudah tahu caranya. Ya udah mulai tusuk, mulai praktek. Mulai praktek. Hanya saja belum ada pasiennya nih. Belum ada pasiennya gitu ya. Akhirnya itu pintar sendiri ketika jiwanya, saya sudah tahu caranya. Entah itu mau tusuk akupunktur, entah itu kines, berenang juga begitu. Tiba-tiba lompat dan akunya, oh saya sudah tahu caranya. Gitu.
Dia tidak hanya bisa menari dengan mudah, tetapi dia memiliki energi yang tidak terbatas untuk menari. Hawking terpesona oleh pengalaman itu. Dia mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan rahasia tarian sufi para darwis yang berputar. Saya hanyalah saksi kegembiraannya. Melakukan semuanya dengan sendirinya, dimungkinkan untuk menari tanpa henti, bahkan selama berhari-hari. Tidak perlu makanan, tidak perlu tidur, tidak ada kapasitas untuk kelelahan, nggak capek-capek. Kalau saya ngajar tuh hilang capeknya. Karena ya ngajar itu kan sebenarnya apa ya? Eh, kalau bahasa Muna itu namanya apa ya? Kalimat itu di foremba. Remba itu di remba. Ini sifat rizom, ya kan? Noremba. Noremba itu misalnya ya, cerita Hawking, terus balik lagi kemana gitu loh, ceritain kampung saya, itu namanya sifat rizom dari pikiran, dari otak itu rizom, itu nggak akan capek, karena dia noremba terus, noremba. Happy, seperti itu. Dia happy. Dan kemudian saya mengerti bagaimana para darwis berputar menari seperti mereka menari. Anda berada dalam keadaan ekstase dan Anda melampaui waktu. Melampaui semua hal kecuali ekstase dan energi ekstase menari-nari. Penari yang dulu pemalu, ini menjadi tak terbendung. Dia bisa berputar tanpa henti, tanpa pusing atau kelelahan. Dengan perasaan tanpa usaha dan tanpa bobot, semakin lama dia menari, semakin banyak kekuatan dan energi yang dia miliki. Kekuatan batin adalah tak terbatas. Saya menemukan bahwa saat saya menari, tubuh akan mencapai keseimbangan batin tertentu, seolah-olah bergerak di sekitar pusat batin yang tak terlihat, seperti bagian puncak. Setelah Anda memulai puncak, dia berputar dengan mudah, dan begitulah cara saya menari. Kadang-kadang saya menari selama berjam-jam, dan pengalaman batin tidak pernah berubah. Setelah 5 jam menari, 5 jam, gila. Setengah hari. Hawking merasa melayang tinggi, memiliki lebih banyak energi daripada saat dia mulai. Apa yang dulunya merupakan tugas yang menyakitkan, berubah menjadi kesukacitaan yang luar biasa, diliputi dengan energi dan cahaya yang lebih tinggi. Putri Hawking dalam beberapa kata sederhana, mampu membingkai ulang apa yang tidak bisa dilakukan oleh instruktur tari profesional. Hawking mulai menari secara teratur dengan sebuah kelompok termasuk putrinya. Dia dan putrinya menurut Hawking jadi terkenal di kalangan pemilik diskotik lokal karena mereka menyalakan lantai dansa. Keduanya memasuki pengalaman kesatuan menjadi terhubung secara telepati. Mereka bisa mengantisipasi setiap langkah yang akan dilakukan satu sama lain, menari dalam harmoni yang sempurna. Bagi pengamat luar, sepertinya mereka telah menari bersama selama bertahun-tahun. Pengalamannya di lantai dansa bersama Barbara mengubah hidupnya dan menyebabkan peningkatan harga diri yang nyata. Seperti itu. Dia membuat wanita kelelahan satu persatu karena mereka tidak dapat mengikutinya. Cadangan energinya, energi yang tak ada habisnya. Hawking bisa pergi menari di malam hari, nutup diskotik hingga pada pukul 2 hingga 4 pagi, bangun pukul 7 pagi, dan berfungsi dengan baik di tempat kerja sepanjang hari.
Dikabarkan berkembang pesat dengan 3 hingga 4 jam tidur. Dia hanya tidur 3 sampai 4 jam. Kayak Habibie ya. Kalau kita kan tidurnya 12 jam, itu pun masih kurang. Tambah lagi rebahan 6 jam. Hawking berkata, sepertinya saya ingin menari selama 1000 kehidupan. Dan akhirnya saya bisa menari lagi. Setelah ingatan spontan dari kehidupan sebelumnya, jadi ada memori kolektif ya, Hawking menjadi tertarik pada subjek kehidupan lampau. Dia nyaman dengan hipnosis, regresi ya. Hawking sekarang belajar teknik self-hipnosis sederhana di mana Anda akan membuat diri Anda tidak sadar dengan menghitung dari 1 sampai 10, kemudian memvisualisasikan diri Anda di lift menekan tombol lantai tertentu. Ketika Anda keluar dari lift, konon Anda akan mengalami kembali kehidupan tertentu. Dengan menggunakan self-hypnosis, Hawking mendapati dirinya berada dalam tubuh besar dan berotot di abad ke-16-17. Celemek kulit tebal yang menutupi tubuhnya memperlihatkan lengannya yang seperti prajurit. Palu baja besar yang diletakkan dengan nyaman di tangan. Hawking adalah seorang pandai besi. Dia mengalami visualisasi itu. Dalam kehidupan Hawking sekarang, dia sedang membangun tanah miliknya di Mill River Road dan sedang meneliti toko pandai besi abad 16. Sebelum dia mengalami vibration syndrome, di ujung jarinya rencananya adalah membuat below sendiri dan berlatih pandai besi di rumah. Dengan rasa sakit, kehilangan sensasi, dan gangren yang akan datang dari sirkulasi terbatas di tangan dan kakinya, Hawking selalu kedinginan dan dia tidak bisa menggunakan palu godam. Tapi sebenarnya tuh kita bukan ini kan seolah-olah dia dulu di masa lalunya seperti itu kan. Kalau dari pengalaman saya dulu tahun 2004, 2005. Saya punya teman yang bisa mengakses seluruh pola dari yang pernah hidup. Saya dulu, misalnya, dia mau mengakses siapa aja itu bisa. Dengan segala macam pola sikap atau pola perilaku. Jadi kalau dia misalnya mau mempelajari sila tertentu, siapa gurunya? Nah, itu dia bisa akses tuh. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ini adalah aku di masa lampau. Tetapi itu memang pola kesadaran yang pernah ada, tapi itu bukan aku di masa lampau. Gitu. Dan dia dulu pokoknya tuh manggil siapa aja bisa. Terus saya sering coba kamu ceramah seperti waktu itu Bill Clinton. Wah, aksennya ya kayak Bill Clinton. Ya bukan kepribadian ganda. Itu dia hanya mengakses pola kesadaran tertentu yang pernah ada di muka bumi. Ya semacam dalam keadaan trans gitu ya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ini adalah aku di masa lampau. Itu adalah pola kesadaran yang ada di masa lalu. Aku ya aku. Aku ya aku. Hanya seperti itu dia katakan. Bukan kepribadian, itu pola. Keluar dari trans, ya dia tidak seperti itu lagi. Seperti itu. Dia mencoba merancang palu elektromagnetik sehingga dia bisa melakukan pandai besi tanpa harus memukul landasan dengan palu, tetapi tidak berhasil. Rumahnya memiliki porte cohere apa ini ya?
bukan jalan masuk dari semen tipis di mana mobil bisa melewati rumah dengan perlindungan dari cuaca. Namun dalam ingatannya di kehidupan lampau, itu dibilangnya kehidupan lampau kan. Ya pola orang di masa lampau, pola kesadaran di masa lampau. Jalan masuk pandai besi itu berkerikil, dan dia bisa mendengar langkah 4 kuda yang melaju dengan kereta yang tiba-tiba melaju melewati Porte Cohere. Kuda yang memimpin telah melempar sepatu, dan pengemudinya datang kepada Hawkins pandai besi untuk memperbaikinya. Bukannya berhenti, kuda-kuda itu mulai berlari kencang. Kaki depan kuda belakang menendang ke udara, dan saat tepat kuda itu turun meremukkan dada Hawkins, Hawkins keluar dari tubuhnya dan masa hidup itu berakhir. Meskipun sekte mistik tertentu dari agama barat memang percaya pada reinkarnasi, arus utama agama Kristen tidak. Namun dalam tradisi timur yang seperti Buddhisme dan Hindu, itu bisa diterima reinkarnasi. Dalam karya psikoanalitiknya, Jung menemukan banyak kebetulan yang berarti yang disebut sinkronisitas. Menemukan bahwa anak-anak dapat mengingat peristiwa dan informasi yang tidak dapat mereka alami dalam kehidupan ini. Jadi pola-pola kehidupan itu bisa diakses gitu. Tapi itu bukan aku kan. Bukan aku di masa lampau, itu kan persoalannya kan. Baru-baru ini psikiater Brian ya telah mempopulerkan konsep reinkarnasi melalui terapi regresi ya dengan pasiennya. Hawking telah mengingat banyak kehidupan lampau yang dia bagikan dengan audiens kuliahnya. Mati di tepi sungai Gangga, menjadi kesatria selama perang salib, menjadi pencuri di Prancis, di Paris, menjadi bajak laut, budak dapur, pejuang, dan biksu Buddha hingga untuk menyebutkan beberapa. Ya kita bisa mengalami pola apapun sebenarnya. Suatu hari dia merenungkan pengalaman kehidupan masa lalunya sebagai pandai besi ketika ingatan lain yang tampaknya kuno muncul untuk membantu orang yang sekarat. Dalam hal ini, dia berada dalam keadaan tanpa tubuh. Dia kembali pertama sebagai pengalaman di medan perang, dan saya ingat bersama orang-orang sekarat melihat penderitaan, ketakutan, dan rasa sakit fisik mereka. Tiba-tiba ada cinta tak terbatas, dan keadaan kemenjadian tak terbatas bersama orang yang sekarat. Di depan mataku, mereka akan bertransformasi. Mereka akan meninggalkan tubuh fisik, dan semua luka akan sembuh. Itu adalah cintaku yang bersatu dengan cinta Tuhan, seolah-olah aku menyerahkan hati kepada Tuhan, dan sekarang medan energi makhluk malaikat merupakan cinta mutlak mengalir, tetapi kesadaranku ada di sana bersama orang yang sekarat itu. Cinta yang luar biasa dari energi itu kemudian akan menyembuhkan semua luka dan ketakutan. Saya akan melihat ketakutan, dan mata orang itu akan terbuka lagi. Mereka akan melihat saya, dan saya bisa melihat mereka, hanya meleleh dengan pengalaman itu. Semua teror, ketakutan, rasa bersalah, dan perasaan terpisah menghilang, dan mereka akan melihat saya dengan pengakuan. Kemudian saya melihat bahwa mereka akan melihat apa yang signifikan atau ilahiyah bagi mereka, dan bahwa saya sendiri tidak berbentuk. Pengalaman yang sama juga terjadi di dalam kehidupan ini. Sebagai tabib dan healer, Hawking bersama banyak pasien saat mereka meninggal. Pada saat-saat itu, dia menggambarkan seolah-olah cintanya menyatu dengan cinta Tuhan. Seolah-olah medan energi cinta mutlak mengalir melalui dirinya.
Suatu hari yang cerah di pertengahan 70-an, Hawkins sedang berjalan-jalan di hutan di propertinya ketika dia tiba-tiba mendapati bahwa ibunya sedang sekarat. Dia punya feeling ya, atau intuisi. Itu seperti panggilan untuk datang menemuinya segera. Hawkins telah bertumbuh terpisah dari ibunya gitu ya. Mary, seorang hipokondria yang selalu sakit, telah menikah lagi 2 kali dan sekarang tinggal bersama suami ketiganya di Florida. Suami pertamanya bapaknya Hawkins. Dengan jadwal Hawkins yang sibuk, dia tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk mengunjunginya. Menurut Hawkins, keduanya tidak dekat secara emosional karena perbedaan pendapat tentang beberapa hal dan fokusnya yang konstan pada kesehatannya yang menurun. Hawkins kembali ke rumahnya dan menelepon ke rumah ibunya untuk mengetahui ibunya ada di rumah sakit, menderita gagal liver. Dia tahu dia akan segera meninggalkan tubuh. Dia memesan penerbangan pertama. Hawkins tahu kalau ibunya udah mau berangkat gitu ya. Ketika Hawkins memasuki kamar ibunya di rumah sakit, dia melihat ibunya terhubung ke tangki oksigen dan perangkat lain yang secara artifisial menjaga jantungnya tetap bekerja. Kamarnya penuh sesak dengan petugas rumah sakit. Karena Hawkins adalah seorang spesialis ternama dari New York, rumah sakit kecil ini akan memastikan tidak ada yang salah. Segera dia merasa terhubung secara psikis dengan ibunya, merasakan emosi dari pengalamannya. Pertama, dia merasakan kelegaan luar biasa darinya, seolah-olah ketegangan besar telah terangkat pada saat kedatangannya. Kemudian dia mengalami keadaan ekstase mutlak ketika ibunya meninggalkan tubuhnya dalam keadaan sukacita yang tak terbatas. Bagi Hawkins, sepertinya dia telah menunggu sampai dia tiba untuk akhirnya pergi. Dia ingin Hawkins mengalami pelepasan bersamanya. Tidak ada yang pernah lebih bahagia untuk keluar dari tubuhnya daripada ibu saya, kata Hawkins. Selama bertahun-tahun dia berharap untuk keluar, dan ketika dia melakukannya, dia sangat-sangat bahagia. Hawkins menyadari ibunya meninggal sebelum staf rumah sakit memastikannya, dan dia secara telepati mengirimkan pesan ke ahli jantung di ruangan itu. Ahli jantung menoleh ke perawat dan berkata, matikan mesin. Perawat itu menurut, meletakkan stetoskop ke dada Mary dan dia berkata, dia sudah pulang, sudah meninggal. Seperti itu. Staf memandang Hawkins berharap dia mulai berduka, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Hawkins mengalami keadaan ekstase bergabung dengan spirit dengan ibunya. Seorang perawat berintuisi akan apa yang telah terjadi melihat Hawkins. Dia menyeringai lebar, berkata, wah, apa dia pernah bahagia untuk pergi? Hawkins menjawab, kamu mengerti, ya dia pasti. Mereka saling tersenyum, memahami apa yang sedang terjadi, tapi semua orang di ruangan itu tampak bingung. Ini kemudian kembali ke ayahnya ya. Setelah pensiun dari Wadam Oil, ayah Hawkins, Raymond, memiliki dan mengoperasikan perkebunan pohon seluas 160 hektar di Wisconsin. Orang-orang kaya ini. Dia kemudian menjual pertanian pohon dan pensiun ke Wesleyan, Oregon dengan istri ketiganya. Jadi bapaknya juga sudah menjalani pernikahan yang ketiga. Biasa di Amerika itu. Kadang sampai pernikahan ke-6 kok. Baru mereka merasakan bahagia. Hawkins sesekali membawa putrinya mengunjungi kakek mereka, tetapi kehadiran anak-anak membuat Ramon gugup. Kakeknya ya, membuat kunjungan mereka singkat.
Ramon meninggal. Ini bapaknya ya. Ramon meninggal di organ gerejanya karena aneurisma aorta yang pecah pada 30 Januari 1972. Hawking mengenang saat mengunjungi neneknya yang berusia 90 tahun lebih di panti